Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Hasanah, NIM 2041050101043. Saya dari Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video materi tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Jadi dalam perekonomian tiga sektor di sini ada tiga. Yang pertama perusahaan. Perusahaan di sini sebagai sektor produsen. Kedua rumah tangga. Rumah tangga di sini sebagai sektor konsumen. Dan ketiga pemerintah sebagai konsumen atau pemungutan pajak ataupun sebagai pemberi subsidi kepada perusahaan ataupun rumah tangga. Oleh karena itu, dalam perekonomian tiga sektor di sini pada hakikatnya akan memperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Dalam perekonomian tiga sektor terdapat siklus aliran-aliran pendapatan dan pengeluarannya. Di antaranya yang pertama, 1. Pembayaran oleh sektor perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari pembayaran gaji, upah, sewa, bunga, dan untung oleh perusahaan ataupun dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa. Yang keempat, pendapatan yang diterima rumah tangga atau Y akan digunakan untuk memenuhi tiga kebutuhan. Yang pertama, membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi atau C. Yang kedua, disimpan sebagai tabungan atau S, dan pembayaran pajak pendapatan rumah tangga atau T. Dalam persamaannya yaitu Y sama dengan C plus S plus T. Yang kelima, dalam gambaran tersebut, tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanamkan modal. Yang keenam, pengeluaran agregat telah menjadi bertambah banyak jenisnya, yaitu di samping pengeluaran konsumsi dan investasi, sekarang termasuk pula pengeluaran pemerintah. Dalam persamaannya, yaitu AE sama dengan C plus I plus G. Jadi dalam perekonomian tiga sektor di sini, pemerintah menimbulkan perubahan penting. Di antaranya 1. Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat dalam industri dan rumah tangga. Perekonomian tiga sektor di sini, pemerintah menimbulkan perubahan penting. Di antaranya yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat dalam industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini mengakibatkan naiknya pembelanjaan agregat. Kemudian, aliran baru dalam siklus aliran pendapatan. Aliran baru dalam siklus aliran pendapatan yaitu pembayaran pajak dari rumah tangga dan perusahaan ke pemerintah. Kemudian yaitu aliran baru dalam siklus aliran pendapatan. Aliran baru di sini yaitu pembayaran pajak dari rumah tangga dan perusahaan ke pemerintah. Maka pembayaran tersebut menjadi pendapatan pemerintah. Kemudian pengeluaran perusahaan terhadap pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan, maka aliran pendapatannya dari sektor pemerintah, rumah tangga, dan industri. Jadi, pembelanjaan tersebut menjadi pendapatan bagi industri. Pendapatan yang diterima rumah tangga memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama ditabung, yang kedua membayar pajak, dan yang ketiga membiayai konsumsi. Lalu syarat keseimbangan. Syarat keseimbangan di sini yaitu penawaran agregat sama dengan agregat demand. Jadi dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, persamaannya yaitu AE sama dengan Y. Sehingga
keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Jadi apabila C pada setiap ruas dikurangkan, maka berlaku dengan persamaan yaitu I plus G sama dengan S plus T. Jadi C-nya itu ditiadakan. I plus G di sini adalah suntikan, sedangkan S plus T di sini adalah bocoran. Lalu pajak. Pajak di sini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama pajak langsung. Pajak langsung yaitu jenis pemungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tak langsung. Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Kemudian yaitu bentuk pajak pendapatan. Bentuk pajak pendapatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pajak regresif. Pajak regresif adalah persentase pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional adalah persentase pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif. Progresif adalah persentase pajak naik ketika pendapatan naik. Kemudian, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian 3 sektor, akibat adanya pajak pendapatan disposable telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Dalam perekonomiannya yang telah mengenakan pajak, perhubungan di antara pendapatan disposable dan pendapatan nasional dapat dinyatakan dengan persamaan YD sama dengan Y dikurangi T. Jadi, penurunan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.